Website merupakan media interaktif yang saat ini umum digunakan, baik untuk media berbagi cerita, ilmu pengetahuan, berita, atau media pemasaran. Dalam membuat sebuah website, ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Pada video kali ini, kita akan membahas 6 tahapan yang perlu kita lakukan dalam membuat sebuah website. Dan berikut adalah 6 tahapan tersebut. Yang pertama, ada planning atau perencanaan. Dalam proses pembuatan sistem situs dimulai dengan proses perencanaan. Pada tahap ini, kita menentukan tujuan dari situs yang akan kita buat. Misalnya, situs yang kita buat bertujuan untuk apa? Media pemasaran, berbagi file, tutorial, berita, ilmu pengetahuan, ataupun yang lainnya. Pada tahap ini, kita juga melakukan analisa dan pengumpulan data yang diperlukan. Kemudian, menempatkan beberapa kebutuhan tersebut ke dalam situs yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, kita juga harus menentukan nama situs serta domain yang akan dipakai. Berikutnya, tahap desain. Dari informasi serta data yang dikumpulkan pada tahap perencanaan, berikutnya kita membuat desain terhadap tampilan halaman depan dan halaman dalam situs kita. Desain diperlukan untuk memberikan keindahan situs kita. Hal ini dapat berupa kombinasi warna-warna unik, tata letak, jenis huruf atau font yang membuat isi situs kita memiliki daya tarik serta mudah untuk dibaca. Desain dari situs kita juga harus memberikan image atau gambaran yang tak terlupakan yang akan membedakan situs kita dengan saingan-saingan lainnya, atau disebut juga dengan karakter. Desain navigasi pada situs kita juga harus direncanakan dan dibuat seefisien mungkin bagi pengguna, dengan tujuan mempermudah pengguna untuk mengakses dan bernavigasi di dalam situs kita. Ketiga, yaitu tahap pelaksanaan atau programming. Pada tahap ini, kita merealisasikan ide-ide dari tahap-tahap sebelumnya ke situs kita. Pelaksanaan produksi meliputi teknologi yang digunakan untuk menjadikan ide-ide dalam tahap desain tersebut ke realitas. Dari gambaran yang diperoleh dari tahap-tahap desain selanjutnya, kita dapat melakukan scripting atau pelaksanaan pembuatan website kita dari hasil desain tersebut ke dalam bahasa web sehingga nanti bisa dipublikasikan ke internet. Tahapan keempat, testing atau uji coba. Pengujian dilakukan untuk meyakinkan jikalau semua halaman situs telah terhubung dengan benar dan semua link eksternal situs web sudah tepat. Tahap ini menguji fungsionalitas dari halaman-halaman interaktif pada situs kita sudah berfungsi dengan sesuai atau belum, serta pengetesan umpan balik situs kita terhadap inputan dari pengguna. Berikutnya, tahap promosi. Setelah melakukan uji coba, saatnya kita meluncurkan situs web kita. Promosi merupakan tahap yang sangat penting untuk membuat situs kita dikenal, baik melalui media offline maupun online. Promosikanlah situs web kita melalui semua media seperti koran, Facebook, WhatsApp, atau media yang lainnya. Tahapan ke-6 atau tahapan terakhir, yaitu maintenance atau pemeliharaan. Ini tahapan yang sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan situs kita, yaitu tahap pemeliharaan terhadap situs tersebut. Pemeliharaan berfungsi menjaga kesegaran situs kita dengan selalu membuat konten-konten yang terbaru. Kita perlu secara berkala meninjau dan memperbaiki situs kita. Konten atau informasi-informasi terbaru berguna untuk menarik para pengunjung.
Pada tahap ini juga meliputi pengubahan struktur situs yang ada atau penambahan fitur-fitur terbaru sesuai dengan perkembangan teknologi untuk menambah ketertarikan para pengunjung terhadap situs kita. Pembangunan dan pengembangan sebuah situs yang sukses tidak pernah bisa selesai, jadi akan selalu melakukan perbaikan dan pembaharuan secara terus-menerus. Nah, itu tadi semua tahapan dasar dalam pembuatan website. Tambahan, sebaiknya dalam membuat website, kita membuat jadwal pengerjaan website kita agar pengerjaan dapat dilakukan lebih efisien. Jadwal ini dapat dibuat baik mau dibagi secara per minggu atau per bulan. Misalnya, di minggu pertama ada tahap perencanaan, minggu kedua ada tahapan desain, dan seterusnya. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang Blogger yang merupakan layanan dari Google sebagai layanan yang akan kita gunakan untuk membuat website kita.